Kita berdoa. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan untuk waktu yang telah Kau berikan kepada kami. Di pagi hari ini kami akan belajar dan juga mencoba untuk memahami sebagian dari firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hadirlah di dalam kehidupan kami, agar apa yang kami pelajari hari ini dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat, terlebih khusus HKBP Duku Kupang. Di renungan pagi kita di pagi hari ini kita akan mengambil dari kitab Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6. Demikianlah yang tersurat, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dalam bahasa Batak, Bibelnya juga dikatakan seperti ini. Unang holson hamu agia aha, alesandok pabotoan hamu matu debata, pangiduan muna, marhite-hite tangyang, dohot elele, mardongan, mauliate. Seringkali rasa khawatir di dalam kehidupan kita yang timbul dari hati kita mengambil alih dan menguasai hati kita sehingga perasaan kita menjadi tidak tenang atau bisa dikatakan gelisah. Bahkan kadang-kadang kita merasa takut atas hal-hal yang kita khawatirkan. Kita seringkali merasa khawatir terhadap sesuatu yang belum terjadi, atau kita merasa cemas yang berlebihan terhadap sesuatu yang belum terjadi di dalam hidup kita. Rasa khawatir itu yang akhirnya membuat kita menjadi tidak merasakan damai sejahtera. Beberapa macam kekhawatiran antara lain adalah kekhawatiran terhadap hidup kita, kekhawatiran apa yang terjadi di depan kita, kekhawatiran terhadap masa depan, kekhawatiran terhadap pasangan hidup kita, maupun kekhawatiran terhadap anak-anak kita, dan juga masih banyak kekhawatiran lain yang seringkali muncul di dalam hati kita. Rasa khawatir ini merupakan salah satu bentuk ketidakpercayaan kita kepada Tuhan, dan juga sekaligus menunjukkan kesombongan kita terhadap kekuatan kita secara pribadi, bukan kekuatan Tuhan. Kita merasa sanggup sehingga kita menggunakan kekuatan kita sendiri, dan ujung-ujungnya hal itu justru membuat kita semakin khawatir. Sebagai orang percaya, seharusnya respon kita di saat kekhawatiran itu datang adalah datang kepada Tuhan, berdoa kepadanya, dan berseru kepada Tuhan. Kekhawatiran akan menggerus iman kita. Semakin khawatir diri kita, maka kita tidak dapat melihat kemuliaan dan keindahan Tuhan Yesus yang telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Kita di sini akan melihat apa yang sebenarnya Tuhan ingin kita lakukan di saat kita merasa khawatir, berdasarkan dari kitab Filipi yang pasalnya keempat di ayat yang ke-6. Yaitu yang pertama, janganlah hendaknya. Janganlah merupakan suatu perintah untuk kita agar tidak merasa khawatir. Tuhan sudah memberi perintah kepada kita supaya kita tidak perlu lagi merasa khawatir tentang apapun juga. Tuhan yang menolong kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan janji Tuhan adalah nyata. Berfokus kepada Tuhan, bukan kepada kekhawatiran kita. Yang kedua, nyatakanlah dalam segala hal. Ini juga merupakan suatu kalimat perintah untuk kita mengungkapkan apa yang kita rasakan kepada Allah. Rasul Paulus mengajak kita untuk menyatakan atau mengungkapkan apa yang kita inginkan dan apa yang kita rasakan kepada Allah melalui doa dan perasaan syukur kita kepada Allah.
Kita percaya kepada Tuhan, kita dikuatkan di dalam Tuhan, dan ketika kita menyatakan segala hal di dalam hati kita, kita tahu bahwa Tuhan adalah nyata di dalam kehidupan kita. Orang yang merasa khawatir adalah orang yang tidak percaya bahwa dia memiliki Tuhan yang berkuasa atas hidupnya. Perlu pengenalan yang baik akan Allah. Ketika kita memiliki pengenalan yang baik tersebut, maka kita tidak akan pernah merasa khawatir lagi, karena kita percaya Tuhan akan menolong kita. Hubungan yang baik dengan Tuhan akan membuat kita dapat mengendalikan rasa khawatir dan semakin mengenal kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.